Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan kriteria pesan yang menentukan efektivitas persuasi. Perkenalkan, saya Rahmat Adi Pradana, NIM G331190020. Kami akan mempresentasikan mengenai kriteria pesan yang menentukan efektivitas persuasi. Terdiri dari beberapa bab. Yang pertama ada komunikasi persuasif, lalu ada desain eksperimental, yang ketiga pesan persuasif, yang keempat efek variabel pesan, yang kelima pesan efek persuasif, dan yang keenam perbedaan pesan persuasif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak presentasi dari teman-teman saya. Check result. Saya Kavita Anastasia dengan NIM G331190035. Komunikasi persuasi menurut Larson yaitu adanya kesempatan yang sama untuk saling mempengaruhi, memberitahu audiens tentang tujuan persuasi, dan juga mempertimbangkan kehadiran audiens. Istilah persuasi bersumber dan berbahasa Latin persuasion yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Persuasi bisa dilakukan secara rasional dan secara emosional. Biasanya menyentuh aspek afeksi, yaitu hal yang berkaitan dengan kehidupan emosional seseorang. Melalui cara emosional, aspek simpati dan empati seseorang dapat digugah. Persuasi menggunakan paradigma lama pada zamannya Aristoteles yang menekankan pada diri sumber persuader sebagai faktor utama efektivitas persuasi. Kesempurnaan sumber menjadi penentu keberhasilan. Aristoteles menyebutnya ethos, pathos, logos yang harus terpenuhi dalam diri persuader untuk mencapai keberhasilan persuasi yang dilakukannya. Nah, hal ini berarti persuader haruslah memiliki keahlian dan moral yang baik dan kemampuan logika dalam menyusun pesan, disesuaikan dengan rasionalitas intelektual yang dipunyai persuader atau orang yang dibujuk. Keberhasilan persuasi ditentukan oleh persuader tak hanya dicetuskan oleh Aristoteles saja, namun juga oleh Cicero, Quintilian, dan banyak lagi. Orang-orang semacam inilah dipahami sebagai modal yang sangat penting untuk dapat mengubah sikap persuader yang kondusif dan juga favorable bagi kepentingan persuader. Persuasi bergeser lagi ke pemahaman yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Dwi Agus Pastio, NIM G331190045. Faktor efektivitas persuasi. Faktor penentu efektivitas persuasi adalah audiens atau penerima pesan. Penerima yang pandai memiliki kemampuan untuk memahami pesan dengan baik akan memberikan kontribusi yang paling besar pada keberhasilan persuasi. Pengetahuan serta kemampuan tentang audiens inilah yang menentukan strategi persuasi dirancang. Menurut konsep Sarah Trenholm dan Arthur Jensen, keberhasilan komunikasi ditentukan oleh kemampuan berkomunikasi. Kemampuan komunikasi yang dimaksud adalah interpretive competence, goal competence, role competence, self competence, dan message competence. 1. Interpretive competence adalah kemampuan untuk melabeli, mengorganisasi, dan menginterpretasi kondisi-kondisi yang ada di sekeliling suatu interaksi. 2. Goals competence adalah kemampuan untuk menentukan tujuan, mengantisipasi konsekuensi, dan pilihan-pilihan tindakan. Role competence adalah kemampuan meletakkan peran sosial dan mengetahui perilaku mana yang layak untuk peran tersebut. Self competence adalah kemampuan untuk memilih dan menghadirkan citra diri yang diharapkan dalam situasi tertentu. Message competence adalah kemampuan untuk menerjemahkan tindakan, menjadikan seperangkat pilihan-pilihan pesan yang dapat dipahami dan direspon oleh orang lain, yakni pengetahuan tentang kode verbal dan nonverbal dan relasi yang diharapkan. Harold de Lasswell menyatakan efektivitas komunikasi persuasi menuntut faktor-faktor lain yang kondusif, yakni seperti pesan, media, dan efek juga penting bagi efektivitas komunikasi. Struktur pesan yang rasional dalam konteks persuasi merupakan syarat
pokok bagi efektivitas. Oleh karena itu, pesan harus dibangun dengan dasar logika yang kuat dan diterima secara rasional. Pesan yang tidak dibangun secara demikian itu bukanlah persuasi. Sudah. Di sini saya Aurelio Edwardana Sean dengan NIM G331.19.0049 akan menjelaskan materi mengenai desain eksperimental. Jadi yang dimaksud desain eksperimental yang di sini adalah jenis desain penelitian yang paling sederhana dilakukan untuk menentukan efektivitas pesan dalam persuasi. Jadi di mana di sini di dalam desain eksperimental peneliti memanipulasi satu faktor atau variabel independen, yaitu variabel si penerima pesan itu dan juga si penerima pesan dengan untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil persuasif atau variabel dependen. Jadi variabel ketergantungan dari hasil persuasif, dari hasil pesan persuasif yang sudah disampaikan. Di sini misalnya seorang peneliti ingin menyelidiki efek penarikan kesimpulan dalam pesan eksplisit. Peneliti menyiapkan dua pesan persuasif yang dimana dalam pesan ini identik dalam segala hal. Lalu ketika peserta yang diteliti ini mengikuti suatu penelitian ini, mereka diberikan dua pesan tadi, ya dua pesan persuasif, dimana nanti sikap mereka terhadap nilai terhadap topik persuasif akan menentukan desain eksperimental mana yang akan berdampak atau paling efektif bagi mereka. Lalu pesan mana yang akan diterima oleh si peserta mungkin bisa juga hanya dalam masalah kebetulan, karena peserta ini diacak tidak melihat kelompok-kelompok tertentu. Jadi benar-benar penelitian ini menggunakan peserta yang acak. Lalu setelah peserta menerima pesan persuasif tadi, nanti sikap penerima itu nanti dinilai lagi untuk memastikan tingkat perubahan yang terjadi pada peserta setelah menerima pesan persuasif. Misalkan kalau kita mengikuti standar konvensi nasional, hasil menunjukkan perubahan sikap yang lebih handal bagi mereka yang menerima pesan kesimpulan secara eksplisit atau terus terang daripada mereka yang menerima pesan kesimpulan implisit atau tersirat. Dalam mempertimbangkan bagaimana hasil seperti itu, dapat dijelaskan seseorang dapat mengesampingkan bias sistematis, atau dengan kata lain mengesampingkan hal-hal yang dimana sebelumnya mengikat mereka atau membuat mereka untuk memihak terhadap sesuatu. Lalu setelah itu, ketika seseorang dapat dengan yakin mengatakan bahwa tidak mungkin mereka yang mendengar pesan kesimpulan eksplisit adalah orang-orang yang umumnya lebih mudah dibujuk daripada mereka yang mendengar pesan kesimpulan implisit, karena partisipan didistribusikan secara acak di kedua kelompok. Penjelasan yang jelas tadi untuk hasil yang diperoleh tentunya adalah ada tidaknya kesimpulan yang eksplisit atau terus terang. Memang karena ini adalah salah satunya faktor yang bervariasi di antara kedua pesan tersebut, yaitu yang pesan eksplisit dan implisit tadi. Hal ini mungkin menjadi fokus perbedaan yang diamati. Ini adalah logika umum desain eksperimental seperti ini. Desain ini dimaksudkan untuk memungkinkan atribusi kausal yang tidak ambigu secara tepat berdasarkan kontrol eksperimental atau faktor-faktor selain variabel independen. Jadi yang ditekankan dalam desain eksperimental ini untuk melihat bagaimana dampak pesan persuasif secara eksplisit maupun implisit kepada si penerima pesan tersebut. Sekian. Saya Novitri Fabiani, NIM G331190006. Saya akan menjelaskan tentang pesan persuasi. Di dalam sebuah eksperimen yang menemukan pesan eksplisit lebih persuasif daripada pesan kesimpulan implisit, tidak selalu menunjukkan pesan kesimpulan eksplisit yang persuasif. Misalnya, ada tamu yang berasal dari kota yang dimana suasananya cenderung tidak sedingin di pegunungan. Tamu tersebut mengeluh mengatakan, dingin sekali ya di sini. Pesan dingin sekali di sini merupakan kalimat implisit bagi orang yang tinggal di pegunungan, karena kalimat
tadi lebih mempengaruhi mereka untuk bertindak atau lebih persuasif. Karena mereka tahu ketika ada seseorang yang berkata begitu, pastinya mereka butuh sesuatu yang bisa menghangatkan mereka. Tetapi jika pesan dingin sekali di sini disampaikan di dalam sebuah rapat di mana ruangannya memang dingin serta suasananya rapat yang tidak diinginkan, pesan tadi bisa mengartikan banyak hal. Bisa saja kalimat tersebut lebih merujuk kepada kondisi suasana rapat, bisa saja karena memang kondisi suhu ruangan rapat itu sendiri yang dingin. Dalam keadaan seperti ini, pesan implisit tidak terlalu persuasif daripada pesan eksplisit. Perkenalkan, nama saya Rizky Arif Hitaudin, NIM G331190021. Saya akan membacakan materi generalisasi tentang pesan. Percobaan membandingkan satu contoh tertentu dari pesan kesimpulan eksplisit dan satu contoh tertentu dari pesan kesimpulan implisit. Misalnya, seseorang membuat pesan kesimpulan implisit dari eksplisit dengan cara berikut. 1. Pesan kesimpulan eksplisit ditulis, kemudian untuk membuat pesan kesimpulan implisit, orang tersebut cukup menghilangkan paragraf terakhir yang berisi kesimpulan eksplisit. Kedua, pesan ini berbeda dalam jenis kesimpulan, tetapi itu bukan satu-satunya hal yang membedakan kedua pesan tersebut, karena pesan kesimpulan eksplisit sekarang lebih panjang daripada pesan kesimpulan implisit. Perkenalkan, nama saya Lilik Setiawan, NIM 331190046. Efek variabel pesan. Hambatan kedua untuk generalisasi yang dibuat oleh desain pesan tunggal muncul dari kemungkinan atau probabilitas bahwa efek variabel pesan yang diberikan tidak akan seragam atau konstan di semua pesan. Efek dari variabel pesan tertentu mungkin tidak seragam di seluruh pesan, tetapi beberapa pesan mungkin banyak terbantu dengan memiliki kesimpulan eksplisit, beberapa hanya membantu sedikit, dan beberapa bahkan terluka karenanya. Tetapi jika itu benar, maka melihat efek kesimpulan pada jenis satu pesan tidak benar-benar memberikan dasar yang baik untuk menarik kesimpulan umum. Jadi, desain pesan tunggal yang digunakan dalam penelitian efek persuasi menciptakan hambatan untuk generalisasi pesan yang dapat diandalkan karena mengabaikan kemungkinan efek tidak seragam di seluruh pesan. Ada cara langsung untuk mengatasi hambatan untuk generalisasi pesan yang dapat diandalkan. Karena kedua kendala tersebut muncul dari penggunaan pesan tunggal untuk mewakili seluruh kategori pesan. Solusi langsungnya adalah menggunakan beberapa pesan untuk mewakili setiap kategori. Untuk diskusi tentang pendekatan paralel dalam konteks lain, dengan desain pesan ganda, kemungkinan efek tidak seragam di seluruh pesan diketahui. Tidak ada anggapan bahwa jenis efek kesimpulan akan konstan di seluruh pesan. Sebaliknya, desain kemungkinan untuk variasi dan pengaruh kesimpulan jenis di seluruh pesan dan peluang untuk atribusi kausal yang tidak ambigu ditingkatkan dengan desain seperti itu. Perkenalkan, nama saya Monica Aisyah Putri, NIM G331190080. Variabel efek persuasi. Tantangan penting lainnya yang muncul dalam mempelajari efek persuasi berkaitan dengan bagaimana variabel independen didefinisikan secara umum. Variabel pesan dapat didefinisikan dengan salah satu cara, yaitu berdasarkan fitur pesan intrinsik atau berdasarkan efek yang diamati pada peneliti. Sebagian besar variabel pesan telah didefinisikan menggunakan fitur pesan, tetapi kadang-kadang telah mendefinisikan jenis pesan menggunakan tanggapan penerima yang ditimbulkan, yaitu efek yang diamati pada penerima pesan. Perkenalkan, nama saya Tias Budi Wijayanti, NIM G331190010.
Oke, di sini saya akan memaparkan perbedaan variabel pesan. Penting untuk memperjelas cara-cara berbeda dalam mendefinisikan variabel pesan dengan mengacu pada fitur pesan atau dengan mengacu pada efek karena perbedaan itu konsekuensial. Yang pertama, perbedaan tersebut adalah generalisasi tentang jenis pesan hanya dapat secara hati-hati menyatukan investigasi yang menggunakan cara berbeda untuk mendefinisikan variabel tertentu. Jika salah satu mendefinisikannya banding ancaman berdasarkan konten pesan, sedangkan yang lain mendefinisikannya dengan respon penerima, mungkin sulit untuk menarik generalisasi yang dapat diandalkan yang mencakup kedua studi. Yang kedua, perbedaan variabel pesan yaitu cara yang berbeda untuk mendefinisikan jenis pesan menimbulkan masalah pembuktian yang berbeda mengenai kelayakan manipulasi eksperimental. Pertimbangan bahwa untuk membuat contoh yang dapat dipertahankan dari pesan banding ancaman untuk digunakan dalam penelitian. Seorang penyelidik yang mendefinisikan daya tarik ancaman dengan adanya jenis konten tertentu hanya perlu memastikan bahwa pesan tersebut memang berisi jenis konten yang diperlukan, atau sebaliknya, jenis penyelidik yang mendefinisikan seruan ancaman dengan tanggapan audiens hanya menunjukkan bahwa pesan tersebut menimbulkan tanggapan yang diperlukan. Yang ketiga, perbedaan variabel pesan. Definisi berbasis fitur menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan definisi berbasis efek. Secara khusus, peneliti yang menggunakan definisi berbasis fitur dapat memberikan saran langsung yang jelas bagi para pembujuk terkait konstruksi pesan persuasif. Sedangkan definisi berbasis efek kemungkinan besar kurang membantu. Demikian pula, eksplorasi pesan negara mediasi atau intervensi antara pesan dan efek dapat dikaburkan dengan definisi berbasis efek. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeay.